menunya apa aja sih menjelang window dressing nih sampai di akhir tahun nanti, bahkan mungkin bisa sampai ke tahun depan Januari IWEC ya. Mungkin nanti kita akan bahas saham-sahamnya, kita akan spill juga ya saham-saham yang punya potensi, tapi teman-teman tetap disclaimer, sesuaikan sama profil resiko dan juga pastinya harus punya trading plan dan do your own research, itu juga penting gitu ya. Oke, mungkin Yes. tanpa berlama-lama kita mau tanya-tanya dulu nih untuk Kokevas. Kira-kira Kokevas ini ya teman-teman, mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, Kokevas sebagai content creator juga, investor udah lama juga di pasar modal gitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih buat teman-teman investor ajaib. Mungkin Kokevas bisa perkenalkan diri dulu, walaupun mungkin sebenarnya semuanya udah tahu gitu ya sebagian besar. Enggak lah. Ya, buat yang belum tahu, kenalin, nama saya Kevas Evander. Saya invest di saham sudah dari tahun 2014. Saya bagi edukasi tentang saham, itu kebanyakan ada di YouTube ya. Jadi search aja namanya Kevas Evander. Bentar lagi mencapai 100.000 subscribers, tinggal sedikit lagi. Jadi tolong teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang. Subscribe tombol Thank merah you gitu juga ya Pak ya. teman-teman yang udah subscribe. Ya. Oke deh, jadi sesuai sama tema kita hari ini, kupas menu window dressing, mungkin bisa dijelasin dulu nih buat teman-teman investor, window dressing itu sebenarnya apa sih gitu? Kenapa semua orang pada ngomongin window dressing nih di bulan Desember ini? Oke, jadi fenomena window dressing itu memang kalau saya perhatikan memang ada gitu ya, terutama di akhir tahun. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi istilahnya namanya window dressing? Jadi begini teman-teman, biasanya perusahaan, mungkin kita mundur dikit deh, biasanya di dalam suatu market yang pegang posisi banyak di dalam market biasanya adalah fund. Fund itu adalah kumpulan dana, pengelolaan dana seperti itu ya. Misalnya ada reksadana, ada pengelolaan dana pensiun, ada berbagai macam lah, hedge fund, private equity, dan segala macam. Nah, biasanya jumlah atau komposisi itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita bandingkan dengan investor retail gitu ya. Jadi memang dari awalnya itu fund itu besar-besar. Nah, otomatis karena misalnya eh, pengaruhnya besar, porsinya besar fund ini, jadi mereka itu biasanya ada semacam report, ya kan, report harus update kepada pemegang sahamnya, kepada pemberi dananya, investornya gitu ya. Nah, otomatis biasanya mereka pingin dong untuk reportnya itu bagus, ya. Jadi kalau misalnya lagi uh, out of position atau misalnya kinerjanya lagi nggak bagus, mereka cenderung di akhir bulan itu udah kayak kejar target, biasanya seperti itu. Nah, makanya biasanya window dressing itu terjadi biasanya suka mendekati akhir bulan. Ya, biasanya suka terjadi di akhir bulan bahkan akhir tahun. Nah, jadi kombinasi akhir tahun dan akhir bulan, which is di Desember, itu biasanya fenomena window dressing ini memang sangat kuat gitu. Jadi memang ada kecenderungan ya untuk orang bikin report itu bagus sehingga fund itu akhirnya membeli sahamnya, sehingga ya ketika demand banyak ya harganya naik gitu. Oke, jadi itu asal mula ya kenapa sih window dressing itu dikait-kaitkan dengan kenaikan harga saham dan juga kenaikan IHSG-nya itu sendiri ya secara keseluruhan ya teman-teman ya. Mm-mm. Dan kemudian secara historis nih, ya mungkin kan kemarin sempat 10 tahun terakhir kan memang IHSG-nya menghijau gitu. Tapi kemarin di tahun 2022 itu IHSG-nya tuh mengalami pelemahan di Desember. Nah, apakah untuk di tahun ini juga sama melemah atau malah ada potensi untuk menguat gitu untuk IHSG kita? Iya, ini menarik ya. Kalau secara statistik sebenarnya diambil 20 tahun, saya ngeceknya 20 tahun aja nih, kalau nggak kebanyakan ya. Itu memang IHSG selalu hijau di bulan Desember ya. Jadi memang itu eh, menarik banget sih ketika dikasih data 100% hijau ya, selalu di bulan Desember. Nah, range-nya juga lumayan loh. Bisa dari sekitar paling tinggi itu sempat 9% dalam satu bulan. Itu memang tahun 2008 ya. Habis itu 6%, 4%, lumayan lah. Memang secara statistik peluang hijaunya tinggi. Tapi memang namanya ya kejadian di masa lalu
belum tentu terjadi di masa depan. Itu terjadi di tahun 2022. Kalau tanpa tahun 2022, statistiknya memang bakal 100% pasti naik. Ya, tapi 2022 membuat persentasenya turun jadi 95%. Nah, meskipun statistiknya tetap tinggi, ya tapi berarti tetap aja ada kemungkinan bahwa ya nggak hijau. Meskipun peluang atau chance-nya itu cukup besar ya untuk hijau. Gitu. Jadi ya optimis nggak sebenarnya kalau lihat statistik ya, sebenarnya sih optimis aja, apalagi kalau kita tarik misalnya sampai kuartal 1 ya, biasanya statistiknya ini akan tetap jadi lebih bagus lagi kalau kita bandinginnya Desember, Januari, Februari, Maret. Nah itu peluang hijaunya bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke. Jadi mungkin ya teman-teman ya tadi terkait dengan window dressing memang probability-nya lumayan besar gitu ya untuk terjadi di bulan Desember. Jadi siap-siap ya, besok udah mulai di bulan Desember ya. Perasaan kemarin kita baru di awal Desember aja ya terasa mungkin buat teman-teman yang udah ngerasain cuan ya berlipat-lipat, kongres nih ya dari perjalanan investasi teman-teman. Dan sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin buat teman-teman yang bertanya bisa langsung aja tanyain di kolom Q&A, nanti akan dijawab sama Kokevas nih untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi mungkin pertanyaan tentang saham, sektor itu juga bisa langsung tanyain di kolom Q&A ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas terkait dengan katalis nih. Kalau bisa dibilang tuh tahun ini cukup volatile gitu ya, Ko ya. Tapi untuk datanya sendiri secara statistik kita melihat IHSG ini secara year to date ini mengalami penguatan. Kalau kita lihat secara year to date ini menguat 3,36% dan di bulan November aja nih IHSG-nya menguat sekitar 4%-an ya. Tutupnya tuh tadi sore yang menguat 4%. Nah, kalau menurut Kokevas masih ada nggak sih katalis-katalis yang bisa membuat IHSG-nya tuh kembali menghijau nih di bulan Desember gitu ya, melanjutkan di zona hijau setelah bulan November ini ditutup menguat cukup signifikan 4%-an. Iya, biasanya kalau memang bulan Novembernya mengalami penguatan, cenderung Desembernya juga mengalami penguatan. Ya, kalau saya lihat statistik ya. Jadi kemarin tahun 2022 minus karena Novembernya juga minus. Ya ini jadi kalau Novembernya hijau dan hijaunya cukup kuat, biasa Desember melanjutkan penguatan. Ya, memang sebenarnya kalau boleh dibilang ya, IHSG ini kita memang cukup mix. Ya, jadi selama bulan November ini indeks naik 4%, tapi kalau kita misalnya lihat ke top 25, 25 saham terbesar yang ada di market, ya, yang mengalami kenaikan paling banyak, itu memang kalau boleh dilihat ya, saham-saham yang misalnya brand, baru IPO. Kemudian ada Pak emitennya Pak Prajogo juga, Cuan, itu juga naik 69%. Ya. Kemudian ada BRPT, naiknya lumayan juga. Kemudian ada Aman, ya. Jadi banyak saham-saham yang IPO dan grupnya Pak PP ini yang membuat IHSG kita cukup bullish, ditambah Goto juga ya. Goto itu secara monthly sebenarnya naiknya 70%. Gila ya. Karena kebetulan memang awal November Goto bottom banget. Ya, ketika Goto bottom, bulan Novembernya rebound naik 73%. Kita tahu Goto market cap-nya besar buat di bursa. Ya, tapi kalau kita ngelihat ke big company yang lain, sebenarnya pergerakannya cukup masih sideways. BCA naik 1%, BRI cuma 5%, Mandiri 2%. Ya, paling Telkom yang naiknya 9%. Alfamart malah turun 1%. Ya, Unilever turun juga. Jadi, company-company yang agak lama, yang udah besar-besar di bursa, kecenderungannya memang sideways. Ya, tapi memang saham-saham baru yang IPO, kayak tadi ada brand, ya ada Goto, Aman, ini yang membuat IHSG itu kuat. Nah, jadi kalau tadi kita lihat IHSG akhirnya tuh di 7 ribuan, ya teman-teman juga harus pahami bahwa IHSG sekarang 7 ribuan, tapi memang yang didukung itu karena tadi hanya emiten-emiten tertentu aja yang memang kebetulan market cap-nya besar, lagi naik banyak. Nah, itu yang menyokong IHSG itu bisa sekarang sampai 7 ribuan gitu.
Oke, jadi masih ada potensi ya, tadi beberapa big caps-nya masih belum bangun gitu Belum ya, jalan. tapi Mm-mm. Mm-mm. jalan. Jadi ada potensi di bulan Desember nanti ini bisa menopang pergerakan IHSG gitu ya kok ya. Itu untuk view-nya dari Kokevas nih ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat tadi kita udah bahas induknya, kita udah bahas IHSG. Kalau untuk secara sektoralnya kira-kira yang menarik untuk dilihat buat teman-teman investor aja itu yang sektor yang seperti apa sih kok mungkin bisa di-mention nih? Ini sektor memang selalu berotasi ya, nggak bisa yang kayaknya di tahun ini sektor apa sih yang manggung agak sulit juga ya. Awal tahun green energy nggak jalan, akhir tahun pertengahan jalan, sekarang juga loyo lagi gitu ya. Coal awal tahun masih kuat, tengah sampai sekarang nyungsep ya. Teknologi ya masih gitu-gitu aja. Consumer property ya masih gitu-gitu. Jadi memang kebanyakan lebih nggak terlalu 2023 ini dibilang banyak yang perform nggak terlalu banyak. Jadi karena sektornya cukup berotasi dengan cepat kalau di market gitu ya. Nah, tapi kalau boleh gua bilang ya yang sebenarnya masih punya potensi, yang pertama itu mungkin dari properti yang banyak orang berharap tapi belum jalan-jalan ya. Sudah mulai jalan dikit tapi nggak yang wow gitu. Nah, untuk emiten properti itu masih menunggu beberapa katalis, tapi bisa jalan mungkin di awal tahun ya atau ya tahun 2024 lah. Beberapa alasannya pertama kita tahu suku bunga sekarang itu lagi di peak banget, ya lagi di puncak-puncaknya nih. Begitu juga di market di US ya. Jadi suku bunga tinggi membuat ya meskipun ada gap ya antara suku bunga acuan dengan KPR, tapi tetap kalau suku bunga naik sentimennya kurang enak buat properti. Nah, ketika suku bunga mungkin mulai diturunkan, itu mungkin jadi sentimen yang positif buat emiten-emiten properti ya secara short term maupun secara long term. Kemudian kita tahu ada relaksasi PPN untuk sektor properti buat rumah yang 2M sampai 5M. Di bawah 2M dan 2 sampai 5M. Jadi ada beberapa katalis buat emiten ini gitu. Nah, itu yang kelihatan sekarang. Kemudian sektor apa lagi yang bisa manggung gitu ya di 2024. Nah, ini sebenarnya juga masih sedikit abu-abu. Gue juga nggak bisa prediksi terlalu banyak. Kenapa? Karena kita tahu Februari itu dia lagi kita ini mau pemilu. Ya, mungkin banyak yang wait and see juga arah kebijakan pemerintahnya yang baru mau kemana gitu. Kita lihat atau dengar beberapa misalnya ada yang tidak mau melanjutkan, bukan tidak mau melanjutkan IKN ya, ada yang pro kontra dengan IKN, maka propertinya juga ya bisa terpengaruh kalau yang menang atau yang kalah punya pengaruh ke proyek IKN misalnya. Kemudian ada yang mau mempercepat transisi ke energi hijau, ada yang ya biasa-biasa aja lah sama energi hijau gitu. Jadi kalau misalnya transisi ke energi hijau ya pemerintahnya sangat mendukung ya mungkin green energy bisa manggung lagi gitu. Jadi memang kebijakannya ini atau sektornya ini menunggu kelihatannya siapa yang menang gitu. Ya. Oke, jadi kalau untuk sektor tadi untuk Kokevas lebih prefer lebih cenderung ke properti itu mungkin bisa diperhatikan gitu ya kok ya. Ya. Untuk dalam beberapa waktu yang dekat ini. Atau mungkin kalau mungkin bisa dikasih di spill nih kok kira-kira ada nggak sih emiten yang mungkin bisa diperhatikan nih dari sektor tersebut gitu. Jadi mungkin di spill tapi tetap disclaimer gitu ya teman-teman. Ya kalau untuk properti ya mungkin kita bisa lihat cari emiten-emiten yang PBV-nya itu cenderung lebih rendah dibandingin teman-teman yang lainnya. Coba ya bentar ya, gue buka dulu. Real estate. Nah mungkin buat teman-temannya nih bisa tanyain di kolom Q&A, nanti akan dijawab sama Kokevas. Ini udah ada banyak yang dijawab, jadi kita akan bahas dulu nih perbincangan kita terkait window dressing di tahun 2023. Kalau kita melihat banyak emiten properti yang sekarang itu PBV-nya range-nya kurang lebih average-nya 1 lah. Ya, jadi kalau ada emiten-emiten yang PBV-nya di bawah 1, itu tentu menarik. Ya sebenarnya salah satu perusahaan terbesar di Indonesia properti BSD itu PBV-nya masih 0,6. Jadi menurut saya itu menarik. Kemudian aja CTRA juga menarik, PBV-nya masih cukup fair ya 1 kali. Pakuwon juga PBV 1 kali. Ya, jadi
top 3-nya itu ya tadi PST, CTRA, Pakuwon dengan valuasi yang menurut saya sih masih masuk akal lah. Kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman ya tadi terkait dengan emiten. Mungkin teman-teman bisa perhatikan ya valuasinya yang menurut Kokevas cenderung lebih murah gitu ya, lagi murah ya teman-teman ya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan bahas di sektor energi. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman yang udah nanya nih beberapa sektor energi gitu ya. Tadi udah ada yang nanya Adaro, kemudian ITMG, kemudian juga ada saham-saham lain PTBA ya. Nah, kalau menurut Pak Keva sendiri ini untuk energi ya, baik itu coal dan juga oil and gas, mungkin bisa di kira-kira view-nya seperti apa sih kok? Kalau energi ya, mungkin kita ngomong yang paling kelihatan mudah dianalisa adalah batu bara. Ya. Batu bara lebih to the point, ya banyak perusahaannya. Jadi ya kalau mau di batu bara, sekarang kita lihat harga batu bara cenderung lagi turun ya secara overview 2023 ini turunnya lumayan dalam gitu. Nah, buat teman-teman tipsnya adalah kalau mau perusahaan batu bara mungkin adalah jangan lihat PI. Ya ini teman-teman harus hati-hati kalau teman-teman analisa perusahaan batu bara di tahun ini gitu ya. PI-nya tuh kecil-kecil banget, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, wah itu murah banget gitu. Tapi PI-nya ini masih pakai biasanya, ini aja belum full year kan. Biasanya kalau yang trailing 12 month aja, 12 bulan berarti masih pakai Q4 2022. Di mana Q 2022 masih tinggi-tinggi juga tuh batu bara. Ya jadi perusahaan batu bara sekarang kita melihat PI-nya tuh kecil-kecil banget. Nah, tapi di sini teman-teman harus hati-hati, jangan dibeli langsung. Melihat PI 3 kali, wah sikat nih murah gitu. Tapi kan pahami bahwa perusahaan batu bara itu cyclical. Earnings-nya bisa naik, bisa turun. Dan sekarang 2023, harga kok lagi turun banyak banget. Nah, makanya jangan melihat ke PI-nya. Untuk aman, teman-teman mungkin bisa lihat ke PBV-nya. Kalau PBV-nya, let's say di bawah 1,5, di bawah 1, itu cenderung lebih menarik ya. Tapi juga harus, kalau prop batu bara ya, biasa juga nunggu sentimen harga batu baranya naik. Nah, harga coal saat ini boleh dibilang masih dibilang murah juga nggak terlalu murah banget ya. Selama di atas 100, sebenarnya dibilang murah enggak gitu ya. Bahkan dulu sebelum tahun 2021 tuh pas naik banyak-banyak, perusahaan batu bara aja bilang kalau harganya 100 aja itu udah seneng banget gitu ya. Dan sekarang harganya masih 129-an. Jadi harganya sebenarnya masih oke buat perusahaan batu bara, tapi apakah 129 ini sudah murah buat harga coal? Sebenarnya belum. Ya karena kalau dibilang harga coal tuh murah, ya 70, 60, 50 gitu. Nah, tapi juga jangan takut ketika harga coal ternyata turun tuh sampai 70, 60, 50. Justru disitulah nanti ada kesempatan lagi. Ya, beli perusahaan cyclical, investasi perusahaan cyclical harus kalau bisa beli saat lagi suram-suramnya gitu. Ya ketika lagi suram, nah di situ justru peluang terbesarnya. Ya, kalau sekarang saya menilainya kemungkinan besar masih bisa turun lagi untuk harga batu bara. Oke, jadi untuk Nah, energi wait and see dulu gitu ya kok ya. Karena masih ada potensi turun. cenderung kalau saya bilang nggak wait and see, saya cenderung lebih menghindari lah untuk batu bara ya jangan buru-buru sekarang lah. Lebih tunggu aja ya. Kalau yang udah punya posisi ya consider untuk jangan terlalu hot lama-lama juga kalau komoditas kecuali dividennya udah besar, harganya udah di bawah ya. Itu terserah. Dan yang kalau belum punya ya jangan paksain untuk beli batu bara karena memang sektornya belum mendukung lagi gitu. Oke, tadi kita udah ngomongin energi fosil gitu. Dan kita akan ngomongin terkait dengan energi terbarukan yang salah satunya adalah panas bumi ini kok yang saat ini tuh lagi panas banget ya, hangat banget. Mungkin teman-teman ada dua yang jadi leading ya di IHSG, itu ada PGO sama ada Brent. Kalau menurut Kok Kevas nih untuk saat ini view-nya akan seperti apa sih kok untuk sektor ini gitu ya? Apakah di tahun depan masih atau udah meredup gitu? Mungkin bisa di-share nih view-nya ke teman-teman investor. Gini, untuk green energy itu prospek yang sangat menarik bahkan sampai 5-10 tahun ke depan ya. Karena memang pemerintah itu menargetkan sampai tahun 2000 berapa saya lupa 2050 itu net zero emission ya. Jadi at least green energy-nya itu harus banyak banget.
Ya, jangankan 2050, 2025 aja targetnya kalau nggak salah 13-15%. Sekarang itu masih sekitar 9%. Jadi masih ada ruang untuk improve. Nah, jadi green energy kalau saya memang dari dulu suka gitu ya. Eh, jadi ditanya prakteknya bagus, bagus. Akan tetapi teman-teman harus pahami bisnis modelnya green energy ini tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Kenapa? Karena kalau gini, kalau batu bara tuh enak. Batu bara itu mau jualan lebih banyak, mereka tinggal keruk lebih banyak lagi. Bisa ningkatinnya dengan beli alat produksi yang banyak, ya. Lahan juga mereka udah punya, tinggal mereka keruk. Mereka mau genjot produksi bisa, mereka mau tahan produksi bisa. Ya. Tapi kalau green energy kayak dari panas bumi, PLTA, PLTS, PLTB, itu semuanya bikin projectnya aja itu 4-5 tahun. Kalau cepet-cepet 3 tahun gitu. Itu baru jadi satu ya. Dan nggak bisa secepat itu, oh bulan depan nambah lagi, bulan 2 nambah lagi, nggak bisa gitu. Jadi memang dia mainnya gradualnya agak pelan-pelan. Ya, slowly but sure, lebih tepatnya sih kalau saya bilang gitu. Dan bisnis modelnya juga cenderung udah fix ya karena mereka taken kontrak sama PLN. Jadi semua energi yang dihasilkan sama green energy ini yang beli ya PLN, harganya udah fix. Jadi growth-nya juga sulit. Nah, makanya yang green energy itu growth-nya hanya kalau ada penambahan kapasitas. Nah, tapi tadi saya bilang penambahan kapasitas ini tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh 2 tahun, 3 tahun, kemudian butuh modal di depan, kadang butuh hutang dulu di depan. Ya, jadi apakah prospek ya sebenarnya. Tapi teman-teman harus lihat ada pipeline-nya banyak atau enggak. Pipeline-nya masif atau enggak. Pipeline-nya seberapa besar gitu untuk 3, 4, 5 tahun ke depan. Ya. Jadi itu considernya untuk green energy. Oke, jadi masih akan oke gitu ya, 5-10 tahun ke depan lah ya. Di tengah memang concernnya tuh terhadap renewable energy gitu ya teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan energi terbarukan ya buat teman-teman yang tanya nih. Apakah itu hanyalah sentimen sesaat atau memang akan berkepanjangan, tadi udah dibahas sama Kokepas ya, akan berkepanjangan ya teman-teman ya. Tapi memang butuh waktu dan juga butuh proses gitu. Kemudian kita akan bahas dengan kita udah bahas energi terbarukan, kita udah bahas sektor energi juga ya untuk energi fosil ya. Mungkin di tahun depan nih, kalau ini kan masuk ke tahun pemilu ya, dan ganti presiden nih. Dan kalau mungkin di sini teman-teman juga ada yang kepo, kira-kira pemilu tuh secara historis gimana sih dampaknya buat IHSG? Pemilu ya. Bentar, gue buka datanya lagi. Pemilu 3 tahun. Seingat gue sih kalau pemilu selalu bagus ya marketnya ya. Contoh tahun 2019 hijau 1,6%. Ya kecil sih sebenarnya. 2014 positif 21%. Ya ini waktu itu saya juga baru mulai tuh 2015, saya masih ingat banget ada namanya Jokowi Effect. Ya, jadi wah itu enak dah, kenceng lah. Ya. Ke 2009 karena sebelumnya crash ya, IHSG naik 83%. Gile. Ya. 2004 naik 44%. Terus pemilu sebelumnya 99 ya berarti ya. 99 71%. Ya, jadi 100% hijau teman-teman. Ya, makanya saya juga sebenarnya cukup optimis lah melihat tahun depan selama semuanya kondusif, semuanya aman-aman aja. Ya, kita doanya kan juga semuanya aman ya. Ya harusnya market juga kondusif lah. Oh ya, tadi saya juga mau nambahin ya. 2024 cukup optimis juga karena kalau kita melihat 2-3 bulan terakhir asing ini memang lagi cenderung keluar dari market Indo gitu ya. Tapi meskipun keluar dananya, tapi ternyata IHSG tembus juga tuh 7.000 hari ini. Ya kan? Jadi saya selalu berharap bahwa masih ada tenaga untuk IHSG itu roket lagi lah. Karena asingnya lagi di sideline, lagi nggak ada di dalam pasar, mereka punya dana yang biasanya dimasukin ke market Indo tapi belum dimasukin, dan ya berharap laporan keuangan 2022, 2023 ini juga pada bagus-bagus ya, harusnya 2024
aman lah gitu ya. Ya itulah doanya kita sama-sama, semoga cepat pulih lah. Oke, jadi kebetulan juga tahun 2000 apa namanya 2013-nya, kemudian 2007-nya itu ada krisis ya kok ya. Jadi IHSG-nya Mm-mm. kencang di tahun 2014 sama tahun 2009-nya ya teman-teman ya. Mm-mm. Dengan pemilu ya. Jadi secara historis tadi memang positif karena tadi ada beberapa sentimen juga nih yang mendukung kenapa IHSG positif karena tahun sebelumnya IHSG-nya mengalami penurunan. Jadi hopefully di tahun depan ya IHSG-nya juga masih bullish gitu ya. Kalau untuk IHSG Kokevas nih proyeksinya akan ke level berapa sih kok? Sekarang kan udah di 7.000 nih ya. Udah mau ke 7.100. Kalau Kokevas menurut Kokevas sendiri ini akan ada koreksi dulu kah? Atau mungkin akan lanjut bullish nih untuk IHSG sampai ke 7.100? Ya kalau kita berharapnya sih tentu 2 Desember ini hijau lah ya kan. Jadi ya harusnya di atas 7.000 sih penutupan akhir tahun ya. Kemudian ya kalau ditanya secara long term view, saya berharap tentu 14.000 sih IHSG. Ya itu minimal 5 tahun menurut saya realistis ya. Artinya kan double tuh dari 7.000 ke 14.000. Kalau butuh double itu naik 15% per tahun aja ya wajar lah ya, market saham naik 15% per tahun itu kan wajar teman-teman ya nggak. Jadi 14.000 5 tahun itu seharusnya angka yang seharusnya bisa tercapai lah secara teori gitu. Jadi ya harapannya setelah pemilu, ya ini sekali lagi harapan ya teman-teman, saya bukan cenayang, jadi sama-sama berharap marketnya aman, tentram ya. Makanya teman-teman di sini kalau ada saham bagus invest aja long term ya, jangan keluar-keluar, nanti keluar-keluar ya IHSG-nya turun lagi. Oke, jadi tadi view-nya IHSG-nya tutup tahun ya bisa lah di atas 7.000 gitu ya Pak ya. Karena Bisa tadi lah. juga juga masih belum bangun gitu ya, masih belum Hmm. ada potensi IHSG-nya akhir tahun tadi untuk Korea sendiri memproyeksikan bisa lah sampai ke 7.000 gitu. Di atas 7.000 gitu ya sampai tutup tahun nanti. Oke, kemudian kita akan bahas dulu nih Q&A ya sambil kita melanjutkan nanti yang untuk Korea. Mungkin kita akan bahas dulu pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini sebenarnya menarik nih kok. Pertanyaan dari Kak F3. ICBP udah mulai naik kah menjelang pemilu? Tutupnya 10% gitu ya. Kenaikannya cukup signifikan. Jadi top gainers juga 5 ya teman-teman ya. Jadi di akhir penutupan tiba-tiba ICBP-nya naik. Apakah ini udah mulai nih multiple atau ya sentimen dari pemilu itu sendiri yang biasanya pengaruh positif ke sektor consumer. Sebenarnya kita udah mention dari lama juga ya kalau misalnya memang pemilu itu sektor yang mungkin teman-teman bisa perhatikan konsumsi. Pastinya orang kan akan lebih dana itu biasanya baliknya ke sektor real gitu ya. Yap. Dan itu salah satunya adalah yang diuntungkan sektor. Nah hari ini ICBP-nya luar biasa naik 10%. Kalau menurut kalau akan seperti apa ICBP? Ya ICBP pokoknya selama kinerjanya terus bertumbuh sih memang sangat wajar ya untuk harganya slowly but sure ya, karena ICBP ini kan perusahaannya emang udah besar dan market cap-nya juga jumbo, makanya harus ya mau dibilang wah naiknya bisa 40-50% ya belum tentu, tidak semudah itu ya. Tapi ICBP ini tipikal yang defensif, yang slowly but sure. Kalau kita lihat kinerjanya memang dari revenue, kemudian laba bersih itu juga masih mengalami peningkatan yang signifikan ya. Jadi dibandingin tahun lalu aja laba bersihnya naik 2 kali lipat untuk ICBP ya. Nah, jadi memang secara kinerja ICBP juga masih sehat gitu ya. Jadi ya wajar lah. Cuma kenapa ICBP naik 10% hari ini? Saya belum tahu pasti nih kenapa, karena naiknya kalau saya lihat juga di penutupan ya, kemungkinan besar memang ada rebalancing dari yang indeks MSCI dan segala macam, tapi saya nggak tahu ICBP keluar masuk atau ada apa. Tapi kalau dilihat dari polanya dia naiknya 10%-nya di akhir sesi ya kelihatannya karena dari rebalancing sih. Nah, tapi biasanya momen rebalancing ini ya sementara aja. Mungkin besok akan lebih cenderung koreksi dulu untuk nyesuaiin ke harga marketnya lagi. Oke, itu view terkait dengan ICBP yang tiba-tiba di akhir sesi yang naiknya sampai ke 10% ya. Dan ICBP itu secara PI sebenarnya
memang dibilang mahal banget, nggak terlalu loh teman-teman. PI-nya ICBP sekarang itu masih di 16 kali. Ya cukup wajar lah. Oke. Itu untuk view dari ICBP. Kemudian mungkin kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Ini ada saham big caps ya, big banks dan juga INKP di sektor pulp and paper. Mungkin kita bahas dulu di big banks-nya dulu nih untuk BBNI. Ini view-nya seperti apa nih kok untuk BBNI? Kemarin sempat udah naik ya, udah di kemarin kan sempat turun, terus kemudian udah naik sampai ke dekat-dekat ya, terus kemudian ada koreksi. Apakah untuk ICBP ini bisa menembus level tertingginya di 5.400-an lagi dalam waktu dekat ini? Mungkin bisa di-share nih view-nya nih Koni untuk BBN. Kalau saya rasa sih masih bisa ya, masih ruang tumbuhnya BBNI masih oke lah. Kalau kita melihat harga valuasi sekarang PBV 1,4 kali, which is buat perbankan sekelas BNI sebenarnya fair lah. Memang dibilang murah enggak, tapi mendekati angka 1, cenderung 1 komanya agak bawah ya. Ya biasanya BNI ini valuasinya PBV-nya bisa 1,5 kali ke atas ya. Ditambah memang juga secara kinerja juga masih bertumbuh, baik itu revenue dari kredit sampai bottom line, net profitnya juga masih tumbuh. Jadi ya BNI masih punya potensi untuk naik lagi ya. Apalagi tadi big, big caps yang banking itu kan memang salah satu penggerak market ya. Jadi kalau asingnya mau masuk, salah satu yang dilihat pasti juga top 4 big banks. Gitu. Jadi BNI ini ya juga masih oke. Ya overall sebenarnya big 4 banks, BCA, BRI, Mandiri, BNI ini masih oke lah. Oke, jadi untuk big banks ya trending gitu ya story-nya. Jadi memang ya mungkin buat teman-teman yang mau investing ya kuncinya memang harus sabar gitu ya invest di saham big banks ya teman-teman. Tapi slowly but sure gitu ya. Kalau kita lihat kan naiknya tipis-tipis, tapi kalau di hold lumayan panjang, itu udah beggar nanti di 5 atau 10 tahun ke depan ya. Itu untuk big banks ya gitu ya kalau kita lihat untuk big banks ya, itu sendiri secara prospek. Kemudian selanjutnya ada INKP. Ini kalau untuk INKP di sektor properti ini sedang pemilu nih Koni. Iya, apakah INKP karena pemilu kemudian cetak kertas banyak terus langsung harganya naik kan nggak juga teman-teman. Teman-teman kan harus pahami juga ya kalau misalnya ada kertas pemilu yang nyetak INKP bukan gitu, ya kan? Kalau bukan ya berarti kan sebenarnya tidak terlalu berdampak langsung gitu ya. Uh, INKP sendiri sebenarnya dibilang murah sebenarnya memang cukup atraktif ya, PBV 0,5, PI-nya juga masih 6 kali. Tapi memang secara kinerja dia mengalami penurunan untuk tahun ini. Makanya sekarang sentimennya lagi kayak gitu bagus. Ya laba bersihnya turun hampir 50%-an. Makanya ini yang membuat ya marketnya nggak gitu suka lah ya dengan penurunan net profit yang sampai 50%. Jadi ya cukup wajar dia koreksi, tapi harga sekarang untuk INKP sebenarnya dibilang fair, murah, ya cenderung murah sih memang. Itu terkait INKP ya teman-teman ya. Tapi ya. Kalau kita bisa bilang untuk jadi memang lumayan jadi satu-satunya juga ya paper yang udah listing di bursa dan market share-nya juga lumayan besar gitu ya untuk di sektor pop sendiri gitu ya. Jadi hopefully sih untuk pemilu ya jadi katalis positif untuk permintaan di tahun depan gitu ya. Walaupun memang di tahun ini tadi kok ya dari sisi bottom line-nya, kemudian dari sisi